Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali di salah satu acara unggulan dari media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV. Hari ini alhamdulillah kita akan mengupas tuntas calon bintang salah satu tokoh Garut Utara yang juga beliau juga seorang tokoh Jawa Barat. Beliau juga nanti aktif di Porkodetada dan berbagai macam organisasi. Nanti akan kita guar siapa sebenarnya beliau. Mari kita saksikan acara Kutang, kupas tuntas calon bintang bersama Bapak Haji Raden Holil Aksan Numarje. Tepuk tangan. Pak Haji, kalau boleh tahu silakan Pak Haji dijelaskan tentang biografi Pak Haji dari awal Pak Haji lahir di mana, orang tua dan sebagainya. Silakan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Holil Aksan Numarje, lengkapnya Raden Haji Holil Aksan Numarje. Ibunda saya asli dari Limbangan, putri kesayangan dari Mama Wates ya, pesantren Karuwun Wates Citalepu. Sebagai masih duriah keturunan kuat dari pendiri leluhur Limbangan sendiri, ya di Sunan Remonggong gitu ya, Prabu Wijaya Kusuma, Liman Senjaya, dan mengambil dari dalam wirabangsa. Wirabangsa. Dalam wirabangsa. Ada hubungannya dengan pendiri Kabupaten Garut Utara, Pak Ketum? Pendiri Kabupaten Garut Utara belum ada dulu. Garut Utara. Oh maaf, Kabupaten Limbangan maksudnya. Oh ada, Ya. ada. Jadi Kabupaten Limbangan Ya. dari keluarga Bupati Limbangan dulu adalah masih kerabat atau keturunan dari Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Cipanca. Bangsa. Ya kan, termasuk juga dalam wirabangsa. Jadi itu. Oke, kembali ke tema kita Pak Ketum. Saya dengar Pak Ketum ini akan maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Kalau boleh tahu apa yang menjadi dasar Pak Ketum untuk menjadi wakil rakyat, Pak Ketum? Begini, saya ini bukan orang politik. Ya. Saya selama ini pengusaha di Biro Jasa Travel, Biro Perjalanan Umum Travel Syariah. Sekarang mendirikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Ya, hari-hari dari tahun 85 ngurusin orang-orang bertobat Masya di Allah. Mekah, ya kan. Dan dari hasil dari uang bertobat ini yang ada beberapa sebagian juga dipakai amal kebaikan, ya kan. Dan itulah sebagai modal saya bermasyarakat. Betul. Nah, termasuk dalam perjuangan Garut Utara, ya kan. Selama 12 tahun saya diberi amanat menjadi ketua PM Gatra dengan segala pikiran dan tenaga, termasuk juga biaya kecil atau besar. Itu dari hasil saya ke dalam usaha melayani orang-orang bertobat ke Mekah. Semoga berkah saja lah Garut Utara. Amin. Saya dibiayai dari orang-orang yang berhaji dan berumroh. Ya kan, karena saya asli tidak ada usaha lain selain itu. Tidak ke proyek, tidak kemana-mana ya. Garut Utara, perjuangan Garut Utara sebagian besar atau kecil dibiayai oleh rezeki yang halal. Ya. Jadi apa dasar Pak Ketum? Udah mapan, usaha ada, kok pingin jadi anggota DPR Pak Ketum? Karena itu tadi saya mau memperjuangkan bagaimana hidup saya ini punya tanggung jawab terhadap masa depan. Anak cucu ke depan 3 tahun, 5 tahun, sekian puluh tahun juga menjadi tanggung jawab kita.
ya kan? Bagaimana saya punya keinginan ingin membangun masa depan dengan mewariskan mata air. Masa depan dengan mata air. Mewariskan masa depan dengan mewariskan membangun masa depan dengan mewariskan mata air, bukan air mata. Bisa diuraikan Pak Ketum, ini luar biasa itu. Sangat dalam itu Pak. Cut dulu. Ini Pak Ketum, ada pertanyaan, ini bukan pertanyaan saya ya, ini pertanyaan dari masyarakat yang bukan masyarakat biasa ya. Ini dari orang desa. Kenapa Garut Utara, kenapa ngotot Garut Utara ingin dimekarkan katanya? Garut Utara itu punya sumber daya alam apa katanya gitu. Yang bertanya ini banyak, tapi yang menjawab ini sedikit. Ya kan? Karena di Garut Utara ini banyak yang pintar, tidak, tapi sedikit yang berpikir. Pintar, tapi sedikit Sedikit yang berpikir, sehingga tidak ngerti. Dikiranya bikin kabupaten itu bikin negara, bikin negara. Bukan dikiranya bikin kabupaten itu ingin mandiri, ya kan, bisa membiayai sendiri. Garut, Kabupaten Garut yang sekarang saja berapa yang penghasilnya berapa PAD-nya? Cuma nggak nyampe 1 miliar dari rumah sakit kalau sedangkan APBD-nya 5 triliun. Ya. Itu dari mana? Itu dari rumah sakit. Itu dari pusat. Dari pusat. Iya. Iya kan? Nah, kelayakan Garut Utara sudah dikaji oleh kajian akademis yang komprehensif, menyeluruh, dan nilainya pun, dan Garut Utara dinilai sebagai wilayah yang berpotensi ekonomi tinggi. Hasil Unpad ya. Hasil Unpad dengan hasil di penilaian poin tertinggi di Jawa Barat. Waktu dengan Injabar, waktu dengan waktu kemarin acara dengan PDIP dari Jabar bicara yang sangat layak dimekarkan di Jabar adalah Garut Utara. Hidup Gatra. PAD Garut Utara ketika jadi optimis akan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan lebih mengalahkan kabupaten induk yang ada. Karena pertumbuhan ekonomi Garut Utara per hari ini dari kajian itu adalah 17%. Kenapa mengalahkan Sumedang, mengalahkan Tasikmalaya? Karena secara geografis bahwa Garut Utara ini di wilayah yang sangat strategis sebagai wilayah komersial, wilayah investasi aman, mau bikin industri pertanian, mau hidup apa saja, asal benar Garut Utara akan aman. Artinya kan tempat aman itu tempat yang komersial. Betul. Tempat yang komersial. Garut Utara boleh kehilangan lumbung pangan, tapi Garut Utara tidak akan kehilangan lumbung uang. Iya, tapi jangan industri pabrik. Iya kan, bikin hotel, rumah sakit internasional, pendidikan kayak di Jatinangor, iya kan, zona perdagangan, dia bikin peti kemas, kereta stasiunnya, Batu ya, Batu, itu akan jadi lumbung uang. Kalau pabrik-pabrik itu kita akan kehilangan lumbung pangan dan juga resiko kemiskinan jangka panjang. Yang itu tadi beresiko kita mewariskan air mata terhadap generasi terdatang. Karawang, PAD-nya naik karena pabrik. Tapi pabrik itu gak seberapa lah ke PAD. Gak ada kata. Tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Yang ada kan sosial ya. Masalah sosial tuh. Jangan sampai kita terus mengacu bicara pabrik industri, tapi kita juga lalai terhadap akibat masa depan. Dari akibat pabrik, bagaimana pabrik itu mendatangkan kemiskinan. Kita butuh pabrik, tapi jangan jor-joran besar-besaran. Secukupnya saja untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Garut Utara. akan jadi pengangguran. Tapi kalau dieksploitasi, di semua Garut Utara jadi wilayah industri, mau jadi apa nanti? Garut Utara akan gagal. PR, mangga buat pengambil kebijakan di Garut, jangan sampai terlalu banyak pembuatan pabrik di Garut Utara. Oke, kita satu lagi acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Haji Holil Aksan Umarjen.